Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan bulan puasa, yang mana nanti apa itu zakat fitrah. Jadi untuk lengkapnya, setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, tentunya harus di zakat fitrahin. Jadi yuk kita jelaskan bersama-sama, kita membahas tentang zakat fitrah. Jadi setelah kita berpuasa sebulan penuh, makanya harus dizakatin, ibaratnya biar lebih cepat nyampe amal-amalnya, tidak tergantung di tengah-tengah atau cepat menyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disempurnakan dengan zakat fitrah. Makanya kita perlu sebagai orang muslim harus mengetahui apa zakat fitrah itu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim. Wajib ditunaikan seorang muslim bagi orang muslim, tentunya yang melaksanakan puasa atau orang muslim belum berpuasa. Jadi yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya, untuk zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib, yang harus dikeluarkan setahun sekali. Zakat fitrah tahun sekali, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri. Jadi pada prinsipnya zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi malam takbir boleh, sebelum takbir, sebelum sholat Id, pagi-pagi habis sholat subuh juga boleh. Atau sebelum 2 hari Idul Fitri atau Lebaran juga boleh dilaksanakan. Hal inilah yang membedakan zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lain. Ada zakat mal. Jadi tentunya kita adalah dengan zakat fitrah yang harus ditunaikan kita bersama sebagai orang muslim. Jadi besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sak, yang dinilai sama dengan 2,5 kilogram beras. Nah, kalau kita kan beras, bukan korma, bukan gandum yang kita biasa makan, apa? Nah, jadi yang zakat fitrah itu adalah yang biasa kita makan sehari-hari, itu kita zakatkan. Zakat fitrah, yaitu 1 orang, 1 kepala itu adalah 2,5 liter. Apa? 2,5 kilogram. Kalau liter berarti beda. Kilogram sama liter udah jelas beda. Jadi kalau beras 2,5 kilogram beras. Kalau liter berarti 3,5 liter beras. Jadi yang sesuai dengan yang kita konsumsi tiap harinya. Kalau memang kita berkonsumsi tiap harinya itu adalah yang harga 10.000, nah kita untuk zakat fitrah ya yang harga 10.000 itu. Yang tiap hari kita beli, rata-ratanya yang sekisar yang berapa. Jadi konsumsi perorangan sehari-harinya seperti harga yang seberapa, itulah yang harus di zakat fitrahkan. Dihitung dengan liter atau kilogram.
Jadi kalau liter 3,5 liter. Tentu ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sak, itu kurma atau sak gandum. Nah, itu zaman dulu masa-masa Nabi Muhammad. Jadi hamba saya orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Tentunya kalau kita di Indonesia ya nggak ada, jarang kita makan gandum atau jarang kita makan kurma. Ya apa yang kita makan tiap hari lah yang kita harus zakat fitrahkan, yaitu kalau kita beras. Tentunya umumnya kalau di Indonesia beras, atau kalau diuangkan ya yaitu tadi, kalau beras yang kita makan harganya 10.000, 10.000 itu seliternya kok 10.000, berarti kalau 3,5 liter ya 35.000 kurang lebihnya itu. Terus siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu? Jadi zakat fitrah, setelah kita untuk zakat fitrah biasanya juga ada panitianya, atau langsung juga boleh, langsung sendiri dikasihkan orangnya juga boleh, atau dikasihkan panitia juga boleh. Mudah-mudahan disalurkan sesuai dengan yang berhak. Jadi siapa saja sih yang harus berhak menerima zakat fitrah? Nah, misalnya kita langsung mengasihkan seseorangnya, itu seperti apa, siapa-siapa. Jadi dalam aturan Islam terdapat beberapa golongan, atau dikenal dengan 8 golongan. Ada yang menggolongkan 8 golongan bisa. Orang yang wajib menerima zakat fitrah, baik zakat fitrah maupun zakat mal, sebenarnya juga itu ada digolongkan 8 golongan. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir itu orang yang bagaimana? Itu orang fakir adalah mereka yang mempunyai harta dan usaha, namun kepemilikannya tersebut hanya mampu memenuhi setengah kebutuhannya saja. Itu adalah fakir. Ya, walaupun punya harta tapi untuk hanya mampu memenuhi kebutuhan setengahnya. Yang kedua yaitu orang miskin. Yang tergolong orang miskin itu yang bagaimana? Orang miskin adalah mereka yang hidupnya kondisinya serba kekurangan. Mau makan aja susah. Itu miskin. Biasanya untuk nyari makan susah, atau nggak punya pekerjaan tapi keluarganya besar, itu juga miskin, tergolong miskin. Jadi orang miskin adalah mereka yang hidupnya kondisi serba kekurangan, mau makan aja kurang sampai anaknya nangis, ya kan, sampai mau minta-minta juga, itu yang harus dikasih. Itu kalau orang miskin. Yang ketiga yaitu amil. Kita kenal amil. Nah, itu amil itu apa? Amil itu biasanya yang mengelola atau mereka yang bertugas atau pengelola zakat. Jadi dikenal dengan amil. Misalnya ada panitia zakat nih di musola atau di masjid atau di RT atau di mana saja, di sekolahan misalnya, atau di mana saja. Itu adalah yang termasuk amil, yaitu yang mengelola. Siapa-siapa saja panitianya yang mengurusin zakat fitrah, mengelola atau yang bertugas. Yang keempat yaitu mu'alaf.
mu'alaf itu dikenal dengan orang yang baru masuk Islam. Itu harus wajib diberikan zakat fitrah. Harapannya biar mengenal orang Islam itu seperti inilah. Nah, gitu. Jadi memberikan orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kadang-kadang di dalam keluarganya nggak setuju, sehingga dia kabur atau pergi dari rumahnya, sehingga tidak punya keluarga. Kita harus peduli untuk memberikan zakat fitrah itu. Itu adalah yang berhak jika ada seperti itu. Mu'alaf baru pindah dari agama lain ke Islam. Mu'alaf. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya dikenal dengan hamba sahaya yaitu mereka orang yang termasuk dalam kategori pembantu atau budak ya, hamba sahaya, atau yang belum merdeka dalam hidupnya, itu juga berhak untuk menerima zakat fitrah. Jadi hamba sahaya ini yang dimaksud adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori pembantu atau budak atau apa ya. Yang kalau zaman dulu itu budak namanya. Tapi kalau sekarang ya yang kira-kira suka membantu namun dia memang mengharapkan sesuatu untuk makan atau kebutuhan. Yang ketujuh yang keenam tadi 5 adalah hamba sahaya dan keenamnya adalah garim. Garim itu tergolong orang yang sedang terlilit utang. Nah, itu boleh terlilit utang, membayar utang aja susah, itu garim namanya. Itu juga harus berhak menerima zakat fitrah. Jadi kalau banyak utang, terlilit utang, nggak bisa bayar, itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Garim ditagih belum punya, tarsuk ditambah lagi harta bendanya yang seandainya mau dijual untuk bayar juga nggak ada. Nah, itu terlilit utang, banyak utang sana sini, tutup lubang buka lubang, nah, itu terkenal terlilit utang. Atau dengan uang rentenir kalau dikenal juga, atau dengan bank yang keliling-keliling di masyarakat itu perlu mendapatkan haknya, yaitu untuk menerima zakat fitrah, yaitu garim golongnya. Itu keenam. Silakan nanti mau milih yang kelompok mana. Yaitu yang ketujuh yaitu sabilillah. Itu sabilillah. Sabilillah itu yang bagaimana? Mereka adalah orang atau lembaga yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Itu sabilillah. Orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam, termasuk kegiatan-kegiatan yang berjuang keislaman. Majelis taklim, orang-orangnya juga boleh, atau organisasi yang keislamannya berjuang Islam juga diperbolehkan. Itu untuk kepentingan agama tentunya, untuk tentunya agama Islam, agama kita. Itu termasuk sabilillah, berjuang demi agama, menegakkan agama Islam. Yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu tergolong orang-orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal atau kehabisan uang atau kehabisan makanan. Itu Ibnu Sabil. Itu kalau ada dan tahu, biasanya juga ada orang Ibnu Sabil itu kalau memang yang orang Islam kadang-kadang istirahatnya di musola atau di masjid mampir, ya, baru berjalan lagi, ya itulah harus berhak menerima zakat fitrah. Ya mungkin bisa disimpulkan bahwa
yang berhak menerima zakat fitrah itu yang pertama tadi adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang mempunyai harta namun kepemilikannya tersebut tidak kepemilikan, namun kepemilikannya tersebut hanya mampu untuk memenuhi setengahnya kebutuhan. Setengahnya kebutuhan itu ya belum penuh untuk mencukupi minimal untuk makan, minum, kesehariannya juga belum mempunyai kelebihan dari hasil tersebut. Yang kedua yaitu tadi dijelaskan bahwa orang fakir miskin atau bukan fakir miskin, orang miskin. Tadi fakir yang pertama, yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin itu adalah yang kondisinya kekurangan, serba kekurangan. Yang ketiga amil. Amil itu tadi jelas yang mengelola zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu baru masuk Islam. Dan kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang-orang yang masih bekerja. Kalau sekarang ya bekerja namun di bawah UMR. Kalau standar sekarang di bawah, sehingga kurang kecukupan, atau dikenal dengan apakah di bawah UMR itu ya bisa dikatakan kalau zaman dulu yaitu ya budak, disuruh-suruh tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang keenam yaitu garim, yaitu orang yang garim, terlilit utang, banyak utangnya sana sini. Yang ketujuh sabilillah, mereka yang menegakkan agama Islam, berjuang agama Islam, guru-guru ngaji, terus yang suka ceramah, yang suka atau DKM itu juga tergolong kalau menurut saya, karena itu menegakkan kemakmuran masjid juga berhak. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang perjalanan habis bekalnya. Mungkin itu saja dalam materi kita untuk bulan puasa, dengan dilengkapi dengan zakat fitrah. Apa yang zakat fitrah itu bersama zakat fitrah yang harus ditunaikan melengkapi puasa bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang larangannya. Minimal kita beriman dan bertakwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.